Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Aulia Zahra dengan NIM 2402113937. Saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah, peranan, dan perkembangan sistem teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Teknologi Informasi yang diampu oleh Bapak Rio Marpaung, SEMF. Sejarah, peranan, dan perkembangan sistem teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama, ada perangkat keras atau hardware, yaitu komponen fisik dari sistem komputer. Komponen ini bertugas untuk melakukan komputasi dan pengolahan data. Menurut KBBI, perangkat keras adalah peralatan fisik seperti komputer dan sebagainya. Jadi, perangkat keras merupakan kerangka kerja fisik yang memungkinkan software beroperasi dan melakukan tugas tertentu. Selanjutnya, sejarah evolusi dari perangkat keras tersebut adalah pada generasi 1 tahun 1946-1956 mengandalkan ruang tabung hampa atau vakum tube. Komputer pada masa ini berukuran besar, cepat panas, dan kapasitas penyimpanannya kecil. Hanya sekitar lebih kurang 2000 byte dan untuk menjalankan programnya itu masih dilakukan secara manual. Selanjutnya, generasi 2 pada tahun 1957 sampai 1963 digunakanlah transistor untuk menggantikan kedudukan vakum tube dalam menyimpan dan melakukan proses informasi. Transistor ini lebih kecil dan tidak begitu panas dan mengkonsumsi sedikit tenaga. Ukuran penyimpanannya juga lebih besar dengan kapasitas 32 kilobyte. Generasi 3 pada tahun 1964 sampai 1975 sudah mulai menggunakan integrated circuit pada komputer. Ukuran penyimpanannya berkapasitas 2 MB dengan kecepatan lebih kurang 5 juta per detik. Generasi ini pula yang memperkenalkan teknologi software yang lebih mudah untuk digunakan. Selanjutnya, pada generasi 4 tahun 1980 sampai sekarang, komputer telah menggunakan teknologi Very Large Scale Integrated Circuits yang menggunakan sebuah chip untuk menampung jutaan sirkuit. Chip ini dinamakan dengan microprosesor yang ukuran penyimpanannya itu mempunyai kapasitas yang besar dengan kecepatan jutaan perintah per detik. Selanjutnya, sejarah evolusi perangkat lunak. Perangkat lunak adalah kumpulan dari data elektronik yang dapat disimpan dan dikendalikan oleh perangkat keras seperti komputer. Data pada perangkat lunak terdiri dari program atau instruksi yang akan dijalankan dan menjalankan perintah yang dapat mengoperasikan perangkat keras. Fungsi dari perangkat lunak adalah menyediakan fungsi dasar agar perangkat keras dapat dioperasikan, menerjemahkan perintah ke bahasa mesin agar dipahami perangkat keras, memproses data, perintah, dan instruksi, mengidentifikasi program dalam perangkat keras sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Lalu sejarah perangkat lunak yang pertama itu 1950-an dan 1960-an pada era sistem batch. Ada pengkodean langsung dan punch cards. Di sini instruksi dikodekan secara langsung ke dalam perangkat keras menggunakan bahasa mesin atau bahasa rakitan. Data dan program tersebut akan dimasukkan ke dalam komputer melalui punch cards. Lalu, untuk sistem batch otomatis, pekerjaan akan dikumpulkan dalam kelompok dan diproses secara berurutan dengan sistem. Yang kedua, pada era sistem operasi akhir, pada akhir dari 1960-an sampai 1970-an dikembangkan Unix oleh AT&T Bell Labs yang mendukung multitasking dan multi-user, yang merupakan kemajuan besar dalam efisiensi dan kemudahan komputasi. Selanjutnya, sistem operasi mainframe seperti MVS atau Multiple Virtual Storage dari IBM memungkinkan banyak pengguna untuk berinteraksi dengan sistem secara bersamaan melalui terminal dan mendukung lingkungan multiprogramming yang kompleks. Lalu selanjutnya pada era personal komputer tahun 1980-an, dikembangkan Microsoft Windows pada tahun 1985 dengan menyediakan antarmuka grafis yang mudah digunakan yang memungkinkan pengguna yang tidak begitu mahir dapat berinteraksi dengan komputer secara lebih mudah. Lalu diperkenalkan perangkat lunak kantor berupa Microsoft Office yang menyediakan alat produktivitas seperti Word, Excel, dan PowerPoint yang menjadi standar di tempat kerja.
Lalu selanjutnya era internet pada tahun 1990-an dirilis Netscape yaitu browser web yang mempopulerkan internet dengan memudahkan pengguna untuk menjelajahi web. Hal ini membantu berkembangnya browser modern seperti Firefox, Chrome, dan Safari. Selanjutnya, bahasa pemrograman web seperti HTML, JavaScript, dan PHP yang dikembangkan untuk membuat dan mengelola konten web yang dinamis. Pada era mobile dan cloud pada tahun 2000-an hingga sekarang, dikembangkan iOS dan Android yang telah mengubah telepon menjadi perangkat komputasi mobile yang canggih dan bisa menjalankan berbagai aplikasi untuk komunikasi, bisnis, pendidikan, dan hiburan. Lalu selanjutnya ada cloud computing, yaitu layanan seperti Amazon, Microsoft Azure, dan Google Cloud yang merupakan platform yang memungkinkan perusahaan dan individu untuk mengakses aplikasi dan penyimpanan data melalui internet tanpa perlu perangkat keras. Selanjutnya, perubahan peran STI, Sistem Informasi, pada awalnya dirancang untuk membantu kebutuhan pencatatan transaksi keuangan. Namun, perkembangan teknologi seperti cloud computing, big data, dan kecerdasan buatan telah memperluas fungsi sistem informasi ini menjadi alat analisis dan perencanaan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa STI memiliki karakter dinamis dan berkembang seiring dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan bisnis. Selanjutnya adalah efisiensi data, di mana aktivitas bisnis yang semakin kompleks ini menuntut adanya sistem yang mampu mencatat setiap transaksi secara sistematis. Pada kondisi inilah, sistem teknologi informasi mulai diterapkan dalam bentuk sistem informasi akuntansi atau SIA. Dalam era ini, teknologi informasi belum diposisikan sebagai alat strategis, melainkan hanya sebagai alat administrasi yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pencatatan dan pelaporan keuangan. Pada era akuntansi, peran STI sangat terbatas dan memiliki karakteristik tertentu, yaitu yang pertama adalah efisiensi operasional, di mana sistem informasi ini digunakan untuk menggantikan proses manual yang lambat dan rawan akan kesalahan. Dengan adanya SIA, proses pencatatan transaksi seperti penjualan, pembelian, penggajian, dan penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan konsisten. Efisiensi ini membantu perusahaan menghemat waktu dan biaya operasional. Kemudian yang kedua adalah akurasi dan keandalan data keuangan. Sistem informasi akuntansi juga berfungsi untuk meningkatkan akurasi pencatatan. Sistem ini dirancang dengan prosedur yang baku sehingga mengurangi kesalahan input dan manipulasi data. Keandalan data ini sangat penting karena laporan keuangan menjadi dasar pertanggungjawaban manajemen. Namun, informasi yang dihasilkan masih bersifat historis, yaitu menggambarkan kondisi masa lalu dan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk perencanaan masa depan. Yang ketiga, fungsi pengendalian internal yang berperan sebagai alat pengendalian internal seperti pembatasan akses, otorisasi transaksi, dan pencatatan jejak audit. Tujuan utamanya adalah mencegah kecurangan dan kesalahan. Jadi walaupun memberikan manfaat efisiensi, STI ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti sistem informasinya ini dipandang sebagai cost center yang artinya fokus utamanya adalah pengendalian dan efisiensi biaya, bukan hanya menghasilkan laba dan menginvestasi yang strategis. Tidak terintegrasi dengan fungsi bisnis lain, informasi tidak digunakan untuk analisis bisnis atau strategi, dan penggunaannya terbatas pada staf operasional dan akuntansi. Selanjutnya, transisi dari era data hingga era strategis. Perkembangan lingkungan bisnis dan teknologi digital menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan peran sistem teknologi informasi dari era akuntansi menuju era strategis. Pada fase transisi ini, fungsi sistem informasi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika pada era akuntansi, sistem hanya menghasilkan laporan keuangan historis, maka pada tahap ini, sistem informasi mulai menghasilkan informasi manajerial yang bersifat ringkas, relevan, dan tepat waktu. Informasi tersebut digunakan untuk merencanakan kegiatan operasional, mengendalikan biaya, serta mengevaluasi kinerja organisasi. Dengan demikian, sistem informasi mulai berperan sebagai pendukung proses pengambilan keputusan. Organisasi mulai mengembangkan dan menerapkan Manajemen Information System atau MES yang merupakan sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan laporan terstruktur dan berkala bagi manajemen. Sistem ini mengolah data operasional yang dikumpulkan dari berbagai bagian organisasi menjadi informasi yang berguna untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan bisnis.
Melalui MIS, manajer dapat memantau kinerja organisasi, membandingkan realisasi dengan rencana, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam operasional perusahaan. Pada tahap ini juga berkembang Decision Support System atau DSS yang merupakan sistem informasi yang dirancang untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang bersifat semi terstruktur dan tidak terstruktur. Berbeda dengan MIS yang sifatnya rutin dan terjadwal, DSS lebih bersifat fleksibel dan interaktif. Sistem ini memungkinkan manajer melakukan analisis alternatif keputusan melalui pemodelan, simulasi, dan analisis data. Dengan adanya DSS, manajemen tidak hanya menerima laporan, tetapi juga dapat mengeksplorasi berbagai kemungkinan sebelum menentukan keputusan yang paling tepat. Perubahan peran STI pada fase transisi ini juga berdampak pada struktur organisasi dan sumber daya manusia. Manajer dan staf tidak hanya dituntut memahami aspek teknis akuntansi, tetapi juga harus membaca informasi, menganalisis data, memanfaatkan sistem informasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa transisi dari era akuntansi menuju era strategis tidak hanya melibatkan perubahan teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya organisasi. Selanjutnya, alat kompetitif pada era strategis, di mana sistem teknologi informasi tidak lagi diposisikan sebagai alat pendukung administratif maupun manajerial, melainkan sebagai alat kompetitif yang secara langsung memengaruhi strategi dan kinerja organisasi. STI menjadi bagian integral dari strategi bisnis dan digunakan untuk menciptakan nilai tambah serta keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Menurut Ahadiat dan Jogianto 2009, peran STI pada era strategis dapat dijabarkan ke dalam beberapa aspek utama. Yang pertama, STI sebagai bagian integral dari strategi bisnis. Strategi bisnis dan strategi STI tidak dapat dipisahkan. STI dirancang sejak awal untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasi. Hal ini berarti bahwa setiap keputusan strategis perusahaan harus mempertimbangkan kemampuan dan peran sistem teknologi informasi. STI tidak hanya mengikuti arah bisnis, tetapi juga ikut membentuk arah strategi tersebut, baik dalam hal ekspansi pasar, pengembangan produk, maupun peningkatan daya saing organisasi. Yang kedua, STI sebagai sumber keunggulan kompetitif, di mana STI ini dimanfaatkan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit untuk ditiru oleh pesaing. Keunggulan ini muncul karena sistem informasi dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi dan terintegrasi dengan proses bisnis inti. Keunggulan kompetitif yang dihasilkan oleh STI antara lain adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola informasi secara cepat dan akurat, kemampuan merespon perubahan pasar dengan lebih baik, serta kemampuan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Yang ketiga, STI dalam meningkatkan efisiensi yang bersifat strategis. Jika pada era akuntansi, efisiensi ini berfokus pada penghematan biaya operasional, maka pada era strategis, efisiensi lebih diarahkan untuk memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Melalui integrasi sistem informasi dan otomatisasi proses bisnis utama, perusahaan bisa mencapai beberapa hal seperti menurunkan biaya secara signifikan, meningkatkan kecepatan proses bisnis, serta mengalokasikan sumber daya ke aktivitas yang bernilai strategis. Yang keempat, STI sebagai alat diferensiasi produk dan layanan. STI juga berperan sebagai alat diferensi yang menawarkan produk atau layanan yang memiliki keunikan dibandingkan dengan pesaing. Contohnya adalah layanan yang berbasis digital dan real-time, sistem informasi yang memungkinkan personalisasi layanan pelanggan, serta pemanfaatan data untuk memahami perilaku dan kebutuhan pelanggan. Dengan memanfaatkan STI secara strategis, perusahaan dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kelima, STI dalam mendukung kelincahan strategis atau strategic agility. Kelincahan strategis merupakan kemampuan organisasi untuk merespons perubahan lingkungan bisnis secara cepat dan tepat. STI yang dikelola dengan baik akan membentuk infrastruktur teknologi informasi yang mendukung terciptanya strategic agility. Dengan sistem informasi yang fleksibel dan terintegrasi, organisasi dapat menyesuaikan strategi bisnis dengan cepat, merespons perubahan teknologi dan pasar, serta mengantisipasi resiko dan peluang baru. Yang keenam, STI sebagai pendukung pengambilan kepuasan strategis. STI berperan besar dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen puncak untuk mengambil keputusan strategis. Sistem informasi tidak hanya menyajikan data historis, tetapi juga dapat membantu informasi yang membantu manajemen dalam merumuskan strategi bisnis, mengevaluasi kinerja jangka panjang, serta menentukan arah pengembangan organisasi. Selanjutnya,
Pentingnya literasi digital bagi manajer masa kini. Kemampuan memahami teknologi saat ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer. Menurut Laudon dan Laudon 2020, literasi teknologi tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga pemahaman konseptual tentang bagaimana teknologi informasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif, meningkatkan kinerja organisasi, dan mendukung strategi bisnis. Manajer yang memahami teknologi informasi tentunya akan lebih mampu dalam menyeimbangkan strategi bisnis dengan strategi teknologi dan menjadikannya sebagai sebuah peluang yang besar, sehingga organisasi dapat beradaptasi terhadap perubahan. O'Brien dan Maracas 2019 menjelaskan bahwa manajer dengan literasi teknologi yang baik dapat memanfaatkan sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan untuk memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk menjadi dasar penting dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan organisasi. Selain itu, literasi teknologi juga berperan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Manajer yang memahami teknologi akan mampu mendorong karyawannya untuk bisa beradaptasi dengan perubahan digital, meningkatkan produktivitas kerja, serta menciptakan budaya organisasi yang inovatif. Literasi teknologi bagi manajer masa kini bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan. Manajer yang tidak memiliki pemahaman teknologi dapat berisiko tertinggal dalam persaingan global, sedangkan manajer yang literasi teknologinya baik akan lebih siap menghadapi tantangan era digital dan membawa organisasi menuju kinerja yang lebih unggul dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.